Kembali lagi di program Musik Ngulik Lokasi Asik. Halo Sobat Ngulik, balik lagi sama gue Satria yang akan nemenin lo selama beberapa menit ke depan untuk kita kulineran bareng. Nah Sobat Ngulik, sekarang gue udah ada di SCBD ya, tengah kota Jakarta yang bisa dilihat ya banyak gedung-gedung tinggi menjulang. Nah gue mau ngasih salah satu rekomendasi hidden gem di kota Jakarta yang pastinya bisa menggugah selera. Kenapa? Karena kalau biasanya kita di tengah kota Jakarta makan makanan asing, kali ini gue mau rekomendasiin warung makan tradisional dengan mengutamakan cita rasa lokal. Nah kita langsung aja ke tempatnya, yuk. Nah ini dia tempatnya, Nasi Peda Pelangi, hidden gem yang ada di tengah kota Jakarta, tepatnya di SCBD. Kenapa sih ini jadi menarik? Karena ya Sobat Ngulik, di sini Sobat Ngulik bisa menikmati suasana kota Jakarta yang tenang di bawah rindangnya pohon. Ya jadi di tengah kota Jakarta tetap ada nih tempat nongkrong, makan santai tapi juga asri dan juga sejuk gitu. Nah yang unik dari Nasi Peda Pelangi adalah berasnya menggunakan beras lokal, ada beras putih dan beras ungu. Beras putih berasal dari desa Wonorejo dan beras ungu berasal dari desa Taman Martani. Jadi kalau misalnya kamu mau dan cobain, langsung aja datang ke Nasi Peda Pelangi SCBD. Kita langsung pesan aja ya, biar cobain rasanya gimana. Oke Sobat Ngulik, sekarang gue udah ada di kasirnya dan sekarang gue mau mesen. Mas, saya mau mesen menu yang oke. Di sini ada apa Mas? Di sini yang favoritnya ada peda pelangi, ayam suwir, cumi hitam, sama lidah sapi cabai hijau. Oke, kalau gitu aku mau cumi hitamnya satu, lidah cabai hijaunya satu, sama satu lagi ayam suwirnya. Iya. Sama minumnya lagi ada apa Mas yang menarik? Masih paketannya kita sih dapat es teh manis, tapi kalau favoritnya di sini ada es campolai, ada es telang juga. Oke, aku boleh es jampolanya satu. Es campolai satu. Yes. Oke. Kita tunggu ya Sobat Ngulik, makanannya datang. Oke Sobat Ngulik, ini dia nih makanan yang udah gue pesen tadi udah datang. Udah ada lidah sambal ijo, ada cumi hitam manis, dan ada ayam suwir sambal balado. Serta ada es jampolyannya ya. Ini jampolai, sorry. Ini es yang segar banget buat kalau misalnya kalian masih puasa. Nah, cocok banget nih buat buka puasa. Kita langsung aja cobain beras baik dan juga menu-menu best seller yang ada di Nasi Peda Pelangi. Yuk kita makan. Halo Sobat Ngulik, nah sekarang aku udah bareng sama owner dari Nasi Peda Pelangi. Halo Kak Nadia. Boleh ceritain sedikit, boleh perkenalan Kak Nadia ini siapa dan backgroundnya apa? Oke, aku Nadia. Aku ibu rumah tangga dan penjaga warung. Penjaga Nasi Peda Pelangi nih ya. Nah, awal mula rencana Nasi Peda Pelangi ini apa sih Kak? Awal mulanya kita nggak ada rencana. Nasi Peda Pelangi itu terinspirasi dari masakan ibu. Jadi ibu di rumah punya signature yang zaman dulu sering dimakan sama teman-temannya. Akhirnya 2018 waktu aku habis cuti hamil, aku ketika balik kantor udah nggak pengen ada di kantor. Akhirnya jualan makanan nyokap. Oke. Nah, kenapa milih nama Nasi Peda Pelangi gitu? Logo pertama yang aku bikin itu karena teman-teman udah, jadi kita awalnya open PO 6 bulan. Ketika open PO itu tiba-tiba teman-teman mengusulkan lah kayak lo harusnya punya IG, lo harusnya punya platform Social media, online okay. dan lain-lain, sosial media. Jadi harus bikin nama lah, bikin logo dan nama. Akhirnya aku bikinlah namanya Nasi Peda aja. Nah cuman kata masukan dari adik-adik aku harus ada nasi peda apa. Nah karena waktu itu kita menjual hanya satu makanan, yaitu tumis peda pelangi, yang mana jagungnya itu warna kuning, pakai cabai hijau dan pakai cabai merah. Jadi seperti pelangi. Akhirnya kita kasih nama Nasi Peda Pelangi. Oke. Kuning, hijau, merah. Kenapa nggak lampu lalu lintas saja Kak? Kepanjangan. Kepanjangan ya. Jadi lebih milih pelangi. Oke. Dan kenapa milihnya nih di tengah kota Jakarta? Karena kan maksudnya ini udah penuh gitu. Dan kenapa tetap milih di sini gitu? Kayaknya
aku nggak pernah milih tempat ini. Kayaknya tempat ini yang milih aku deh. Karena 2016 aku sama teman-teman bikin PH duluan di sini di sebelah warung. Jadi waktu open PO dulu sebelum ke kantor, dulu aku kantornya di Sahid Sudirman. Aku selalu pick up point pesenannya itu di sini di bawah pohon itu. Jadi dan ini dulunya tempat sampah, ada fotonya bisa dilihat. Sehingga warung jadi nggak nyaman. Jadi waktu aku punya dorongan untuk resign, aku bilang ya udah ini aku rapihin deh supaya aku bisa punya tempat untuk jualan. Walaupun waktu itu juga belum kepikiran untuk ada tempat duduknya. Jadi emang konsepnya dari awal stop and go. Orang dari kantor beli balik lagi ke kantor pengennya. Tapi ternyata orang pada nongkrong. Gitu. Oke, nah ini kan kakak juga punya sosial media yang tadi kakak bilang ya gitu. Nah di sosial media kakak selalu bilang kayak food waste gitu ya. Nah boleh dijelasin nggak sistem food waste di Nasi Peda Pelangi ini gimana? Oke, kalau aku juga baru belajar, aku nggak ahli dalam food waste. Tapi sebagai warung kecil kita berusaha bertanggung jawab terhadap operasional yang kita jalanin. Jadinya kalau ngomongin food waste, kita itu ada central kitchen di Cinere. Central kitchen kita itu kita memilah sampah organik dan non-organik kita. Lalu sampah organiknya kita kasih ke teman kita yang bikin maggot dari kompos. Jadi bikin kompos dan maggot dari sampah organik. Terus 2020 waktu kita punya yang namanya Beras Baik Movement, kita jadi melek akan banyak hal. Akhirnya kita pelan-pelan ngurangin sedotan. Jadi kita sekarang nggak pakai sedotan. Jadi menurut aku food waste itu adalah suatu langkah yang sebenarnya kita belajar lagi dari nenek moyang. Kayak nenek moyang kita dari dulu minum teh nggak pakai sedotan ya. Kita di sini di tengah kota kita balik lagi ke cara itu. Terus dari dulu kita pakai kalau bungkus nasi pakai daun pisang, hari ini di tengah kota kita belajar lagi ke cara itu. Jadi sebenarnya lewat medium warung gimana caranya kita bisa belajar lagi dari nenek moyang kita yang mana udah lebih advance. Kalau misalnya kita bisa melakoni itu atau menjalani itu sehari-hari, ya mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk menjaga alam tempat kita tinggal juga. Oke. Nah kalau tadi kakak udah mention tentang beras baik, emang bedanya beras baik dan beras pada umumnya yang digunakan di Nasi Peda Pelangi ini apa sih? 2018 sampai 2020 aku pakai beras yang ada di pasar. 2020 waktu pandemi kebetulan ada kesempatan untuk gotong royong sama Mas Jum, petani dari Sragen yang waktu itu tanahnya udah rusak. Untuk sama-sama kita riset menanam padi tanpa menggunakan kimia. Jadi pelan-pelan kita belajar untuk mengurangi kimianya. Karena ternyata berdasarkan riset kalau padi yang kita tanam tanpa kimia itu lebih sehat, indeks glikemiknya lebih rendah, sehingga dia lebih bagus juga untuk dimakan sama kita orang Indonesia yang selalu makan nasi gitu. Nah, akhirnya dari situ 2020 kita menginisiasi suatu gerakan beras baik karena memang dimulai dari niat baik. Dimulai dari niat baik supaya aku bisa nyuapin anak bayiku makanan yang lebih baik. Dimulai dari niat baik supaya Mas Jum tanahnya bisa sembuh dan Mas Jum bisa dapat 5.000 lebih mahal setiap kilo di setiap kita transaksi. Jadi itu gotong royong, Mas Jum jagain sawah dan tanah supaya padinya yang tumbuh sehat, kita beli lebih mahal, tapi supaya ke akunya nggak mahal, aku jadikan itu lauk per lauk di sini supaya harga satuannya jadi lebih murah, gotong royong gitu. Jadi ini gerakan gotong royong sih. Oke. Nah, menu andalan apa nih dari Nasi Peda Pelangi yang bisa dicobain sama Sobat Ngulik? Peda Pelangi udah pasti signature menu ibu aku. Cumi hitam manis resep dari Eyang Putri turun-temurun. Habis itu kita punya sate tuna dari Gorontalo, kita punya lidah cabai hijau juga. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang kayak aduh Kak, aku mau makan Nasi Peda Pelangi tapi aku vegan, gimana nih? Kita ada sate bukan marangi dan tempe-tempean dan gorengan. Jadi tenang aja. Kita collab juga, jadi Nasi Peda Pelangi nggak akan ada kalau nggak gotong royong sama yang lain. Kita collab sama Green Labels, bikin sate bukan marangi, jadi kamu kayak makan daging tapi itu ternyata bukan. Terus kita juga pernah bikin menu sate bukan babi, sate babi halal itu babi tapi dari plant based juga. Dan kita juga biasain di sini ada keripik kentang, ada tempe, ada gorengan dan ada nasi ungu juga. Jadi sebenarnya variasinya banyak sih. Dan setiap hari ada tumisan sayur. Oke. Nah, jelas Kak, mungkin harapan Kakak kepada masyarakat dengan hadirnya Nasi Peda Pelangi ini apa? Harapannya kalau makan di sini buang sampah jangan sembarangan. Kalau beli makanannya dihabisin. Oke, sip. Oke, thank you Kak Nadia buat waktunya. Itu dia Sobat Ngulik, kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Nadia.
Dan tadi kita juga udah nyobain makanannya. Makasih banget sudah nemenin aku hari ini. Thank you ya Kak Nadia. Enak banget, jujur enak banget. Aku makan 2, aku makan nasi peda pelangi. Aku makan 3, sorry. Nasi peda pelangi aku makan, nasi lidah sapi aku makan, nasi cumi hitam manis aku makan, sama satu lagi ayam betutu. Oke. Sama minumnya es jampolai dan itu Oke. semua enak. Terima Ini kasih. wajib banget kalian datang ke nasi peda pelangi. Oke, thank you ya Kak. Makasih. Oke, see you lagi di minggu depan teman-teman sobat ngulik. Sampai ketemu di program selanjutnya. Bye bye.